World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan peringatan tentang obat diabetes palsu. Peringatan ini merupakan pemberitahuan resmi pertama setelah adanya laporan sejumlah penemuan obat palsu. WHO menemukan ada banyak apotek daring yang menjual obat diabetes merek Ozempic yang mana dipalsukan. Beberapa penemuan terbesar sudah terjadi di Brazil, Inggris, Amerika Serikat, dan Irlandia Utara sejak tahun 2023. Temuan produk palsu ini dilaporkan di tengah peningkatan permintaan Ozempic yang merupakan obat diabetes tipe 2. WHO meminta para pemangku kepentingan setiap negara untuk menghentikan penggunaan obat-obatan mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Para pasien juga diminta untuk menghindari membeli obat dari sumber yang tidak dikenal. Obat palsu itu bisa menyebabkan komplikasi kesehatan akibat kadar glukosa darah atau berat badan yang tidak dikelola. Ozempic sebenarnya obat antidepresan yang bekerja dengan mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Bahan aktif dalam Ozempic, yakni semaglutid, membantu penderita diabetes tipe 2 mengontrol kadar gula dalam darahnya. Semaglutid bekerja dengan meniru hormon alami bernama glucagon-like peptide 1, yang mana membantu memperlambat pencernaan dan mengatur insulin. Obat ini juga memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sudah kenyang, sehingga membantu menurunkan berat badan dengan mengurangi keinginan untuk makan. Inilah alasannya mengapa banyak orang-orang non-diabetes yang menggunakan obat ini untuk menurunkan berat badan. Hal tersebut tentunya memicu kelangkaan obat bagi penderita diabetes tipe 2. Akibatnya, pasar obat-obatan palsu pun muncul karena tingginya permintaan pasar. Produsen asli Ozempic telah mengonfirmasi bahwa ketiga produk yang dirujuk dalam peringatan WHO ini memang benar telah dipalsukan. Bahkan, obat palsu itu salah menggambarkan identitas dan sumbernya. Soalnya nggak nulis diproduksi oleh Novo Nordisk. Nah ini nih hasil konfirmasi produsen asli Ozempic soal peredaran obat palsu. Yang pertama, nomor batch-nya nggak dikenali. Nah yang kedua, kombinasi nomor batch ini sama seri ini tidak sesuai dengan catatan produk asli. Nah, nomor batch yang MP5E511 itu asli, tapi produknya yang dipalsukan. Wah, gak kebayang deh gimana bahayanya. WHO menegaskan bahwa penggunaan obat Ozempic palsu ini bisa menimbulkan risiko kesehatan yang serius yang bisa mengancam jiwa. Obat palsu ini juga memungkinkan tubuh terkontaminasi zat berbahaya. Masyarakat pun diimbau supaya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kalau ternyata pernah menggunakan produk palsu. Apalagi kalau udah mengalami efek samping negatif. Nah, sampai video ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPOM apakah obat ini sudah beredar di Indonesia. Namun, pada 2019 lalu, BPOM menemukan obat diabetes palsu yang dilakukan oleh pedagang besar farmasi atau PBF PT Jaya Karunia Investindo atau JKI. Pasca kejadian itu, BPOM juga merekomendasikan pencabutan izin PBF PT JKI pada Kementerian Kesehatan. Soalnya, ternyata pada 2018 lalu, PBF PT JKI dan para produsen obat palsu itu udah pernah terkena kasus yang sama. Mereka menggunakan modus repackaging. Biasanya menggunakan obat generik yang dikemas menjadi obat bermerek, sehingga bisa mereka jual lebih mahal. Termasuk juga menggunakan obat-obat kadaluarsa. Terus, gimana sih cara kita membedakan obat asli dan palsu? Pertama, periksa nomor LOT dan nomor seri. WHO menyarankan untuk tidak mendistribusikan, menggunakan, atau menjual produk berlabel nomor batch yang tercantum dalam lampiran tersebut. Yang kedua, periksa fisik obat. Dalam kasus Ozempic yang produknya berupa pulpen, Ozempic palsu memiliki skala yang memanjang dari pulpen saat mengatur dosis. Yang ketiga, periksa kualitas label. Nah, kalau obat Ozempic, label produk berkualitas yang buruk itu kemungkinannya besar, terus juga nggak menempel dengan baik sama penanya. Yang keempat, cari kesalahan ejaan. Selalu periksa ejaan yang tercantum dalam kemasan obat. Kalau ternyata ada banyak kesalahan ejaan, kita perlu waspada nih, siapa tahu itu obat palsu.